Aduh, sakit banget nih perut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Sandra. Aku adalah mahasiswi program studi D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang. Jadi hari ini aku mau share sedikit tentang scene yang kalian lihat tadi. Oke, jadi gimana? Kalian ada yang pernah ngalamin gak sih nyeri perut atau kram saat menstruasi? Ada yang pernah ngalamin? Kalau gitu, di sini aku mau share sedikit tentang nyeri atau kram perut saat menstruasi. So, check this out. Ada yang pernah ngalamin nyeri atau kram perut saat lagi menstruasi? Kalau ada, itu namanya dysmenorrhea. Lalu, apa sih dysmenorrhea? Jadi, dysmenorrhea itu adalah nyeri yang terjadi saat menstruasi, terutama di perut bagian bawah, dan dapat menyebar hingga ke punggung bagian bawah, pinggang, serta panggul. Menurut data WHO tahun 2013, didapatkan 90% wanita yang mengalami dysmenorrhea, dengan 10-15%-nya mengalami dysmenorrhea berat. Sedangkan di Indonesia, 45-95% perempuan mengalami dysmenorrhea. Jadi, dysmenorrhea atau nyeri saat menstruasi ini merupakan kejadian sangat umum dirasakan para wanita terutama saat menstruasi. So, you are not alone guys. Hihi. Lalu, kok bisa nyeri sih? Oke. Ini adalah alat reproduksi wanita yaitu rahim atau uterus. Saat menstruasi, ada sebuah zat kimia yaitu prostaglandin yang menstimulus dinding rahim untuk berkontraksi, yang dimaksudkan untuk melepaskan lapisan dinding rahim yang tidak diperlukan lagi sehingga terjadilah menstruasi. Nah, kontraksi inilah yang akan menyebabkan nyeri, dan nyeri inilah yang kamu rasakan saat menstruasi. Lalu, kalau lagi nyeri harus bagaimana? Ada dua metode yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi nyeri saat menstruasi. Yang pertama, metode farmakologis. Maksudnya, kamu harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu untuk menghilangkan rasa nyeri. Nah, obat-obat penghilang rasa nyeri ini bisa dengan mudah kamu dapatkan di apotek terdekat. Lalu, gimana kalau nggak bisa minum obat? Eits, tenang aja. Ada metode kedua yaitu metode non-farmakologis. Nah, metode ini kamu nggak harus minum obat, kamu hanya harus melakukan gerakan atau posisi tertentu. Berikut contoh metode farmakologis yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu bisa pakai aromaterapi. Jadi, saat kamu lagi merasakan nyeri, kamu bisa menyalakan aromaterapi dan hisap perlahan aroma hingga membuat kamu rileks. Lalu yang kedua, yoga, relaksasi atau latihan pernapasan. Nah, untuk yoga, kamu bisa melakukan gerakan tertentu seperti cat cow pose yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri. Atau bagi kamu yang malas gerak, kamu bisa nyoba beberapa teknik relaksasi. Next, yang ketiga, kompres hangat. Kamu bisa melakukan kompres hangat untuk menghilangkan nyeri. Kamu bisa melakukannya di mana aja. Hai guys, jadi itu tadi adalah video tentang dysmenorrhea. Selanjutnya, di sini aku bareng adik aku, namanya Aulia Aura Utami. Oke, jadi Aulia ini adalah keluhannya tuh dia sering sakit pada saat menstruasi hari pertama dan kedua. Dan bisa kita tahu itu adalah dysmenorrhea. Jadi di sini aku mau ngelakuin salah satu teknik relaksasi namanya 4-7-8 breathing. Gimana sih tekniknya? Cek bisa. Metode 4-7-8 breathing atau relaxing breath adalah metode pernapasan yang dikembangkan oleh seorang dokter asal Amerika bernama Dr. Andrew Weil. Metode pernapasan ini didasarkan pada teknik yoga kuno yang bernama pranayama yang membantu orang mengontrol pernapasannya. 4-7-8 breathing merupakan sebuah teknik pernapasan yang mudah dilakukan oleh semua orang dan dalam keadaan apa saja. Lalu, gimana sih cara melakukan 4-7-8 breathing? Dikutip dari video yang dipublikasikan Dr. Andrew Weil, berikut 7 langkah melakukan 4-7-8 breathing. Pertama, ambil posisi yang nyaman. Lalu letakkan ujung lidah di belakang gigi bagian atas. Hembuskan nafas melalui mulut sambil membuat suara shh. Lalu, tarik nafas perlahan dari hidung selama 4 hitungan dengan mulut tertutup. Tahan nafas selama 7 hitungan. Dan hembuskan melalui mulut sambil membuat suara shh selama 8 hitungan.
Lakukan hal ini selama 3-4 kali. Oke guys, jadi tadi kita udah lihat gimana teknik force stability breathing. Sekarang kita mau nyobain teknik force stability breathing. Siap Al? Siap. Oke, pertama-tama kita jadi ambil posisi yang nyaman. Oke, udah. Setelah itu kita harus menghembuskan nafas. Siap, 1, 2, 3. Selanjutnya, oke, dimulai. Tarik nafas. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, oke. Jadi kita tadi udah nyobain gimana teknik force stability breathing. Aku mau nanya nih ke Aulia sekarang, gimana sih tadi setelah nyobain tekniknya? Enak. Enak. Gimana, ngerasa nyaman gak? Nyaman. Oke, jadi guys, teknik ini, teknik relaksasi ini ternyata bisa bikin kita lebih nyaman dan lebih enak setelah melakukannya. Oke guys, jadi tadi setelah kita udah nyoba teknik force stability breathing, selanjutnya kita akan bahas mitos atau fakta. Oke, kita akan bahas mitos yang pertama, yaitu akan aku bacain. Tidak boleh keramas saat menstruasi karena akan menyebabkan sakit kepala. Wow, mitos atau fakta ya? Oke, jadi tadi adalah mitos. Faktanya, pada saat menstruasi memang kita bisa sakit kepala. Namun, itu mungkin saja merupakan bagian dari premenstrual syndrome atau sindroma-sindroma yang kita alami sebelum menstruasi atau selama menstruasi. Jadi, bagi kamu yang lagi menstruasi, tetap harus keramas untuk menjaga kebersihan kepala. Oke, kita lanjut mitos yang kedua, yaitu tidak boleh minum minuman dingin saat menstruasi karena dapat membuat jadwal menstruasi kita menjadi terlambat. Mitos atau fakta? Oke, jadi itu adalah mitos karena faktanya menstruasi itu berhubungan dengan sistem reproduksi wanita, sedangkan makanan dan minuman itu berhubungan dengan sistem pencernaan kita. Jadi, mengonsumsi minuman dingin itu tidak berhubungan dengan terlambatnya jadwal menstruasi kita. Keterlambatan jadwal menstruasi itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti hormon atau saat kita sedang stres dan banyak pikiran. Oke, kita lanjut dengan mitos atau fakta yang ketiga. Menstruasi dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Mitos atau fakta? Yang berlebihan dapat membuat kita rentan mengalami anemia alias kekurangan darah. Oleh karena itu, kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti sayuran hijau, kacang-kacangan. Lalu kamu juga bisa makan makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, nanas, stroberi, dan lain-lain. Oke guys, jadi tadi aku udah share sedikit info tentang menstruasi dan nyeri perut saat menstruasi atau dysmenorrhea. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Dan buat kalian yang tertarik untuk lihat video lainnya, kalian bisa subscribe dan jangan lupa aktifin loncengnya. Dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa ini bermanfaat. Oke guys, thank you. See you on next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.